Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang pelayanan publik di sini dan fasilitas kesehatan untuk non-residen. Apakah ribet berbelit atau gimana? Hospital Ampang, aku spesiali walaupun aku warga negara asing di sini aku memang betul aku mau nangis. Kayak BPJS, kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri sakit. Kalian tahu di sini? Ini di negeri lama. Di negeri lama Sumatera Utara. Gak ada dokter. Tengok bapakku 1 jam. Anak bawa ijazah dengan angka 10 semua. Nggak ada perusahaan yang percaya. 4 bulan kagak dapet panggilan. Sekalinya ada panggilan dapet pertanyaan aneh dari HRD. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada salah satu seorang wanita dari Indonesia yang bekerja ke Malaysia. Dia orang itu bersudi untuk menceritakan pelayanan publik di Malaysia dan juga di Indonesia yang dia orang katanya itu jauh berbeda, geng, antara langit dan bumi. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang pelayanan publik di sini dan fasilitas kesehatan untuk non-residen. Apakah ribet berbelit atau gimana? Untuk pelayanan publik, saya baru pernah ke LHDN atau kantor pajak dan KWSP atau IPF. Ini untuk urus dana pensiun. Ini pun yang di daerah-daerah dekat KLCC karena dekat sama kantor gitu kan. So far saya selalu datang pagi hari 8:30 atau jam 9, dan itu biasanya mereka udah ada 10-15 loket yang buka. Jadi ketika kita datang ambil nomor antrian, biasanya dalam waktu 5 menit udah dipanggil. Jarang banget antri atau nunggu sampai berjam-jam gitu. Nah, ketika kita udah di loket, kalau memang berkasnya udah rapih, udah siap semuanya, biasanya dalam 10-15 menit itu udah selesai. Untuk fasilitas kesehatan, saya baru pernah coba rumah sakit atau klinik swasta, belum pernah coba yang ke government gimana. Dan so far pelayanannya oke banget, dan saya juga sering ketemu sama orang-orang Indonesia yang berobat di sini, kayak denger dari mereka berbincang-bincang gitu kan. Mungkin karena memang di sini tuh lebih banyak pilihan dan juga lebih murah gitu ya. Jadi itu pendapat saya tentang pelayanan publik dan fasilitas kesehatan di sini. Hai guys, so inilah hospitalku, Hospital Ampang. Aku spesiali walaupun aku warga negara asing di sini aku memang betul aku mau nangis. Hospital ini luar biasa, memberikan aku support. Dokternya, Dokter Ong, Dokter Gilbert, Dokter Tan, Munzir, banyak misi-misinya luar biasa. Dan puji Tuhan hari ini Rizak darahku luar biasa bagus guys. Sudah 5 tahun yang merinding aku guys. Di sini memang aku merasakan dipeluk, disayang. Kau tahu, paling ku benci dulu waktu aku kemo. Jam 7, udah 5 dokter di depanku berdiri bangunkan aku. Betul-betul geram. Tapi ternyata itulah nilai khusus yang membuat aku bisa sehat. Ya, so aku mau cakap thank you Hospital Ampang. Melihatnya aja aku rasa bahagia kayak pulang kampung, tahu. 1,5 tahun aku di sini ya, Bi. Dan ada suamiku yang luar biasa support aku. Mudah-mudahan kedepannya ada rezeki, ada mukjizat yang lagi luar biasa untuk aku dan suami. Oh, itu di Ampang, geng, ya. Belum lagi di Penang. Kalau di Penang itu saya rasa agaknya tuh lagi mengalami culture shock ya, karena Penang itu rumah sakit ataupun hospital yang cukup besar dan yang paling banyak digemari dan dikunjungi untuk berobat ya, dari orang Indonesia ke Malaysia. Nah, saya bagi informasi sedikit ya, perbedaan biaya warga tempatan Malaysia untuk berobat dan biaya ataupun juga program kesehatan di Indonesia. Kalau di Malaysia
Kalau warga tempatan Malaysia itu pergi ke hospital kerajaan bayarnya berapa, geng? Hanya RM1, apapun penyakitnya, hanya RM1 Malaysia. Itu sekitaran Rp3.000 Indonesia, geng. Kalau di Indonesia apakah tak ada program macam itu? Ada juga, akan tetapi di Indonesia sini setiap bulannya itu tetap bayar, geng. Namanya itu BPJS. Kecuali kalau yang benar-benar miskin itu ada yang free, namanya itu KIS. Itu benar-benar free, tapi susah lah kita nak dapat, geng. Kalau yang rata-rata itu mendapatkan BPJS. Tapi ini ada salah satu lelaki Indonesia yang menyindir program BPJS, geng. BPJS, kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Mana suratnya bawa nggak, Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Fotokopi dulu, Pak. Sebelah situ tuh tunggunya, nanti dipanggil. Buset, sakit lagi sakit nih, lagi sakit. Iya, dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok, iya kan? Waduh. Pikiran kita jadi kemana-mana kalau digituin, kayak kan jadi kan kayak, kenapa gue miskin ya? Kenapa gue nggak bisa ke Siloam ya? Kan gitu jadinya. Gua rasa itu suster-suster yang di rumah sakit umum tuh kayak ketuker deh sama sipir yang di penjara buat orang korupsi kayaknya. Harusnya tuh mereka bukan kerja di rumah sakit tapi kerja di penjara orang korupsi gitu loh. Kayak, Bapak korupsi apa? Bapak minta penjara kayak gimana? Minta yang AC? Nggak bisa, Pak, Bapak kan koruptor. Gitu, cocok. Justru yang di penjara orang korupsi pindah ke rumah sakit, ya kan? Bapak kebutuhannya apa bisa kita bantu. Loh, nggak bahaya ta? Makanya jangan ngayal gitu loh. BPJS gratis, lihat nih. Oh, MRT. Ada uang, ada barang, ada mutu, ya kan? BPJS gratis. Nggak mau gue BPJS gratis. Kalau ada BPJS Black Card mau gue malah. Justru gue cari BPJS Black Card. BPJS Black Card. Bikin BPJS Black Card biar duitnya tambah banyak. Bikin sistem yang bener biar bisa datang online. Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri sakit nggak nunggu dari jam 5 pagi. Masa orang sakit nunggu dari jam 5 pagi nih? Biasanya milenteng bayi lah, ada yang hamil lah, ada yang kursi roda dari jam 5 pagi. Ketemu dokter biasanya jam 1, jam 12. Kemana? Di mana ininya? Helmnya di mana? Helmnya di mana? Rumahnya di mana? Adanya video ini dibuat, geng, pasti ada fakta di lapangan yang pernah terjadi. Meskipun di Indonesia itu tak semuanya macam itu. Nah, tujuannya abangnya ini saya yakin, meskipun disindirannya itu cukup panas, sangat-sangat panas malah menurut saya. Tapi pasti ada sisi poinnya, geng. Tujuannya itu untuk menyekolahkan para perawat-perawat ataupun pekerja-pekerja di bidang kesehatan. Jadi jangan semena-mena, jangan pernah meremehkan pasien karena pasiennya itu miskin ataupun tak punya uang. Bahkan ada yang memakai BPJS lalu dibuat macam itu. Nah, itu tujuannya sebetulnya biar pelayanan publik kesehatan di Indonesia ini ramah tamah. Karena sebelum menjadi dokter itu pasti ada perjanjiannya, dan saya ingat dan juga tahulah perjanjiannya itu harus bertanggung jawab atas semua pasien yang dia orang terima. Tapi ketika tak ada dokternya, perawatnya buat macam itu, apa pandangan korang? Dan yang paling parah lagi, ini ada salah satu pasien yang hampir, mohon maaf, sekarat. Dia orang itu dibiarkan di puskesmas, geng, dan di videoin. Dan video ini juga disetit oleh salah satu wanita yang sekarang itu berada di Malaysia. Kalian tahu di sini, ini di negeri lama. Di negeri lama Sumatera Utara. Sambil menangis-nangis, geng. Bapakku 1 jam udah nggak ditolong sama dokter. Ini di puskesmas, di mana-mana nggak ada dokter, nggak ada yang mau ngirim ke sini. Hai geng, oke, kita Hai. dah tengok sama-sama video tadi. Dan ini mungkin salah satu rasa kekesalan dia, ya. Dia mengeluarkan ekspresi dia di media sosial. Bapak dia tengah sakit dan bila sampai ke puskesmas ataupun klinik, doktor tak ada dekat
tempat tu. Kemana doktor? Ya. Kalau tak ada doktor pun, mungkin doktor tengah rehat ataupun doktor mungkin tengah, kita tak tahu apa yang dia buat kan. Keluar ke, makan ke, mana kita tahu. Tapi sepatutnya ada doktor ganti kan. Biasanya kan macam tu kan. Tak mungkin lah langsung tak ada doktor, betul tak? Ataupun kalau mungkin dua-dua doktor tengah busy ataupun tengah berehat, pasti ada salah satu suster yang senior yang mungkin boleh memberikan pertolongan pertama untuk korban. Ya. Betul. Kalau nggak ada lagi, dokter nggak ada, suster senior nggak ada yang boleh memberikan pertolongan pertama, lalu untuk apa puskesmas dibuka? Betul ya, betul kakaknya bilang ya. Semoga pemerintahan bisa menambah lagi jumlah dokter ya, walaupun nggak banyak, mungkin 1 orang lagi ataupun 2 orang lagi. Untuk apa? Untuk kasus yang macam ini gitu loh ya. Kalau memang betul-betul korbannya itu memerlukan pertolongan dari dokter, sedangkan dokter di puskesmas itu nggak ada, dan sedangkan kalau pergi ke rumah sakit itu perlu waktu yang berjam-jam, gimana? Boleh hilang 1 nyawa loh, ya kan? Inilah yang kita maksudkan ya, kritikan. Kita mengeluarkan suara kita di media sosial, karena mungkin dari media sosial suara kita akan sampai. Dan mungkin video kakaknya ini akan sampai ke pemerintahan atau ke dinas yang terkait di tempatnya atau di kotanya. Gak ada undang-undangnya ya. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri seperti kita ini ya, dilarang untuk bersuara, dilarang untuk mengkritik. Betul. Apakah ada undang-undangnya? Undang-undang berapa? Undang-undang apa? Boleh sebutkan? Ada. Indonesia ini demokrasi Kak, negara demokrasi. Yang mungkin siapapun boleh bersuara. Yang boleh mengkritik dan yang boleh bersuara itu orang yang berada di Indonesia itu aja, orang yang berada di tempat itu aja, di tempat kejadian, yang boleh mengeluarkan kritikan, yang boleh mengeluarkan suara. Belajar dari mana? Ya kan? Belajar dari mana? Apakah ada dalam PPKN? Apakah ada dalam IPS atau adakah dalam sejarahnya? Ya ada dong. Belajar tiga ini ya. Dulu kita aja dari sekolah SD kita belajar nih PPKN, IPS, sejarah ya. Jadi kita tahu. Peri kemanusiaan. Dan kita pun bukan mengeluarkan kritikan-kritikan yang menghina ataupun apa ya. Jadi tolonglah gunakan otak itu, jangan mundur ke belakang, maju ke depan. Jangan sok mau membungkam suara rakyat Indonesia yang ada di luar negeri, sedangkan suara kita pun diperlukan setiap 5 tahun sekali. Iya betul. Ya. Jadi kita sama-sama raya. Ada rasa empati, ada rasa simpati ya terhadap apa yang berlaku di negara kita. Kayak misalnya sekolah. Ya, yang jembatannya udah hampir roboh tapi anak-anak tetap juga pergi ke sekolah, kan bahaya itu. Dan kita berharap semoga pemerintah boleh membangunkan jembatan di kampung-kampung ataupun di pelosok-pelosok untuk memudahkan anak-anak pergi ke sekolah. Dan mungkin dengan adanya video dari kakak tadi ya, boleh didengar pemerintah untuk menambah dokter ataupun perawat amin. yang ada di puskesmas tersebut yang mungkin jauh dari rumah sakit. Inilah gunanya media sosial, untuk saling kita tahu perkembangan isu-isu semasa ya yang ada di Indonesia. Bukan kalau kita berpikirnya negatif lah apa yang kita dapat. Kalau kita berpikirnya positif lah apa yang kita dapat. Betul. Ya kan? Iya. Sedangkan Anda ya, aku ingat tadi ya, Anda adalah bangganya Anda pegawai pemerintahan. Tanggung jawab rakyat di pundak Anda ini berat loh, banyak loh. Anda dibayar pemerintah ya, bukan untuk buat TikTok, bukan untuk live, bukan untuk mengancam, bukan untuk memainkan isu personal dia ya. Tahu dia di mana, tahu keluarganya buat apa, tahu keluarganya ini sakit apa segala macam. Who are you? Ya. Anda membahas tentang undang-undang, Anda membahas tentang
kepolisian, kita harus mematuhi ya undang-undang yang ada di Indonesia. Tapi Anda sendiri menjadi salah satu orang yang mengancam, ya, pengancaman. Anda tahu itu, ya kan? Jadi Anda harus menjaga nama baik Anda, ya, jabatan Anda, pekerjaan Anda. Nggak ada larangannya, ya, warga negara Indonesia yang ada di luar negara itu untuk diam. Nggak ada. Aturan dari mana itu? Ya, dan semoga dari video tadi mungkin sampai ke pemerintah, dan pemerintah di tempatnya boleh lebih memperbaiki lagi sistemnya ya, untuk menambah dokter ataupun menambah juru rawatnya ya. Gitu aja, gengs. Cukup jelas, geng ya. Jadi saya tak payah menjelaskan ulang lagi karena penjelasan kakak ini santai, slow, mudah dipahami dan juga sangat-sangat jelas. Nah, di video berikutnya ini masih tentang pelayanan publik, yaitu soal pekerjaan, geng. Pekerjaan di Indonesia, karena tahu lah ya, di Indonesia ini pekerjaan itu bukan mudah. Dan pendidikan, kita mendapatkan ijazah itu pun juga belum tentu mendapatkan pekerjaan. Anak bawa ijazah dengan angka 10 semua, nggak ada perusahaan yang percaya, nggak ada. Universitas pun nggak percaya. Pasti akan diuji kembali. Orang tua pada bangga, oh anak saya nilainya 10 semua, anak what for? Karena kertas ini nggak akan bicara apa-apa. Yang akan berbicara adalah kompetensi dan hasil yang dibawa sesuai dengan kompetensinya. Bukan hanya pura-pura membawa nilai baik yang hanya akan menjadi tiket masuk lapangan, tetapi mereka tidak bisa bermain. 4 bulan kagak dapet panggilan. Sekalinya ada panggilan, dapat pertanyaan aneh dari HRD. Beliau nanya begini, dari rumah ke sini ada berapa motor yang kamu lewati? Buset. Seketika gue bengong. Beliau nyaut tuh, kamu kok diem aja, lagi download data ya? Buset. Kagak mau kalah gue, langsung gue jawab, Bapak kalau cuma nanya begitu mah kenapa nggak WhatsApp saya aja pas saya lagi di rumah? Seenggaknya kan gue bisa prepare ya, ngitungin jalan, ngitungin motor di jalan. Lagian ngapain sih nanyain motor? Mau bikin showroom ya? Hampir kena tampol gua. Kalau orang luar negara macam Malaysia tengok video ini tentunya pasti pelik, pasti shock. Kenapa? Mencari pekerjaan di Indonesia itu pertanyaannya ataupun wawancaranya itu aneh-aneh yang tak masuk akal. Saya sendiri tuh pernah sih mengalami macam ini ketika saya itu di interview, dan ternyata pertanyaan-pertanyaan HRD yang dilontarkan kepada calon pekerja macam kita yang tak masuk akal, seperti contoh dari rumah sampai sini itu berapa kilometer, dan di jalan menemukan berapa motor, berapa banyak motor dan lain-lainnya, itu ternyata ada tujuannya, geng. Tujuannya itu tentang psikologi lah. Tapi tak apa, jawab aja bang, jawab aja semampunya. Karena salah atau betul itu tak ada hak lah, yang penting kita jawab aja. Dia hanya anak teringin di mana sampai di mana IQ kita, mungkin macam itulah. Karena ini tentang psikolog dan saya itu bukan ahlinya di psikologi, geng ya. Itulah. Jadi kalau ini orang Malaysia, tentunya yang tengok video ini tentunya atau pelik lah. Karena setahu saya kalau di Malaysia tak ada macam ini. Kalau di Malaysia itu yang penting skill, kemampuannya sampai di mana, skillnya itu apa, lalu dipekerjakan di bagian ini dan ini, lebih detail macam itu. Jadi setiap negara itu mempunyai cara masing-masing. Itulah ya. Kalau pandangan kurang macam mana, silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.